Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Aziz Siregar. Jadi, di sini saya telah membuat video presentasi dengan judul Jenis Pajak Penghasilan atau PPH. Pengertian PPH. Pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun. Saat ini, Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Objek pajak penghasilan adalah pendapatan serta tambahan kemampuan finansial yang diperoleh individu maupun perusahaan. Kita akan sedikit membahas jenis-jenis dari pajak penghasilan atau PPH. Di antaranya adalah PPH Pasal 23, PPH Pasal 24, PPH Pasal 25, dan PPH Pasal 26. PPH Pasal 23. PPH 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk bunga, sewa, royalti, hadiah, atau penghasilan lainnya, selain yang telah dipotong PPH 21. PPH 23 terjadi karena adanya proses transaksi antara pihak yang memberikan dan pihak yang menerima penghasilan. Pihak yang memberikan penghasilan akan memotong dan melaporkan PPH 23 ke kantor pajak. Pihak yang menerima penghasilan adalah wajib pajak, orang pribadi dalam negeri, dan badan usaha. Misalnya saat orang pribadi atau perusahaan memperoleh bunga dari tabungan bank, sewa, dari penyewaan properti, atau royalti dari pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Ada beberapa hal yang dikecualikan dalam PPH 23, di antaranya yang pertama penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua sewa yang terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga dividen atau laba dari perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi dan BUMN atau BUMD yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia. Yang keempat SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Yang kelima penghasilan yang dibayarkan kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Selanjutnya tarif PPH 23. Tarif PPH 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2% yang dikenakan dari nilai DPP atau dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto. Jumlah bruto adalah semua total penghasilan yang dibayarkan atau telah jatuh tempo dengan pemotong pajak seperti lembaga pemerintahan, penyelenggara kegiatan, subjek pajak dalam negeri, badan usaha, perwakilan usaha luar negeri, serta orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikut tarif PPH 23, yaitu yang pertama tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah atau penghargaan. Yang kedua tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Yang ketiga tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan mulai berlaku pada 24 Agustus 2015. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100%, lebih tinggi dari tarif PPH Pasal 23, atau besarnya 2 kali lipat dari wajib pajak yang memiliki NPWP. Di sini ada contoh perhitungan PPH 23. Yang pertama perhitungan tarif 2%. Untuk perhitungan tarif 2%, wajib pajak harus membayarkan PPH sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta. Contoh, PT XYZ sudah memberikan jasa pelayanan kepada PT ABC pada Maret 2021 dengan imbalan sebesar Rp22 juta secara tunai. Berapakah besar PPH 23? Jawaban, 2% dikali penghasilan bruto, yaitu 2% dikali Rp22 juta sama dengan hasilnya Rp440.000. Selanjutnya, contoh perhitungan PPH 23 dengan tarif 15%. Untuk perhitungan tarif 15%, wajib pajak harus membayarkan 15% dari jumlah bruto atas bunga, dividen, royalti, hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya, selain yang belum dipotong PPH 21. Contoh, Pak Rinto menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar Rp5 juta. Berapa besar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas royalti Pak Rinto? Jawab, 15% dikali penghasilan bruto. 15% dikali Rp5 juta, hasilnya Rp750.000. Selanjutnya contoh perhitungan jika tidak mempunyai NPWP. Jika wajib pajak tidak mempunyai NPWP, maka wajib pajak akan dikenakan tarif pajak sebesar 2 kali lipat dari tarif normalnya. Contoh, jumlah PPH 23 yang harus dibayar oleh Ibu Rina, pemilik NPWP, yaitu sebesar Rp500.000. Nah, jumlah PPH 23 yang harus dibayar oleh Ibu Rani yang tidak mempunyai NPWP adalah Rp500.000, ditambah dalam kurung 100% dikali Rp500.000, yaitu Rp1 juta. Selanjutnya, ketentuan umum PPH 23. Terdapat beberapa ketentuan umum terkait PPH 23 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemotongan pajak. Pemotongan PPH 23 dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak. Pemotongan ini dilakukan pada saat pembayaran atau pemberian penghasilan. Yang kedua, penghitungan bersifat final. Beberapa jenis penghasilan seperti bunga deposito dikenakan PPH 23 secara final. Artinya, wajib pajak tidak perlu melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT atau surat pemberitahuan. Yang ketiga, kewajiban pelaporan.
Wajib pajak PPh 23 wajib melaporkan penghasilan dan pembayaran pajaknya melalui SPT PPh 23. Selanjutnya PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri. Untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Selanjutnya subjek dan objek pajak PPh 24. Subjek dan objek PPh pasal 24 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, subjek PPh pasal 24. Subjek dari PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang kedua, objek PPh pasal 24. Objek dari PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Dengan demikian, wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dapat memanfaatkan kredit pajak untuk mengurangi pajak terutang di Indonesia. Selanjutnya, jenis penghasilan kena pajak PPh 24. Jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak dan dapat digunakan untuk memotong utang pajak di Indonesia sesuai dengan ketentuan PPh pasal 24 meliputi: yang pertama, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang kedua, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, serta kegiatan. Yang keempat, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang kelima, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang keenam, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Penghasilan-penghasilan ini dapat dikreditkan untuk mengurangi pajak terutang di Indonesia. Cara menghitung PPh 24. Contoh, di tahun 2019, PT Sukses terus memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar 15 miliar rupiah dan dalam negeri sebesar 30 miliar rupiah. Sesuai peraturan perpajakan di negara tersebut, PT Sukses terus harus membayar pajak sebesar 15%. Agar dapat menghitung total pajak terutang yang harus dibayarkan di Indonesia, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjumlahkan total pendapatan neto keseluruhan, yaitu sebesar 45 miliar rupiah. Selanjutnya menghitung total PPh terutang, yaitu 15% dikali 45 miliar rupiah, hasilnya 6 miliar 750 juta rupiah. Setelah mendapat total PPh terhutang, maka selanjutnya perlu menghitung jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus berikut ini. Penghasilan neto dari luar negeri dibagi total penghasilan, dikali total PPh terutang. Jadi, 15 miliar rupiah dibagi 30 miliar rupiah, hasilnya dikali 6M 750 juta rupiah. Dan hasil akhirnya adalah 3M 375 juta rupiah. Melalui perhitungan di atas, maka total pajak yang dapat dikreditkan adalah 3M 375 juta rupiah. Selanjutnya PPh pasal 25. PPh 25 merupakan pajak yang dipotong oleh pemotong pajak pada saat pembayaran penghasilan kepada penerima penghasilan. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara berangsur. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. PPh 25 umumnya dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam bentuk honorarium, royalti, dividen, bunga deposito, dan sebagainya. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Cara menghitung PPh 25. Yang pertama, identifikasi jenis penghasilan. Identifikasi jenis penghasilan yang akan dikenai PPh 25, apakah itu honorarium, royalti, dividen, atau jenis penghasilan lainnya. Yang kedua, tentukan tarif PPh 25. Setelah jenis penghasilan teridentifikasi, selanjutnya tentukan tarif PPh 25 yang berlaku untuk jenis penghasilan tersebut. Tarif PPh 25 dapat berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilan dan status wajib pajak. Yang ketiga, hitung besarnya PPh 25. Setelah tarif PPh 25 diketahui, langkah selanjutnya adalah mengalihkan tarif tersebut dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh penerima penghasilan. Penghasilan bruto adalah total penghasilan sebelum dipotong pajak. Yang keempat, deduksi PPh pasal 21, jika ada. Jika penerima penghasilan telah dikenakan PPh pasal 21, pada saat penghasilan tersebut diterima, maka jumlah PPh pasal 21 tersebut dapat dideduksi dari besarnya PPh 25 yang harus dibayarkan. Yang kelima, bayar PPh 25. Setelah jumlah PPh 25 yang harus dibayar terhitung, selanjutnya bayarlah pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, tarif PPh 25. Untuk wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu karyawan atau freelancer yang tidak memiliki usaha sendiri, dihitung dengan PPh 25 sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dalam kurung 12 bulan. Nah, di sini ada tarifnya. Jadi tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah sampai 60 juta rupiah dikenakan 5%. 60 juta rupiah sampai 250 juta rupiah dikenakan 15%.
250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dikenakan 25%. 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar dikenakan 30%. Di atas 5 miliar rupiah dikenakan 35%. Contoh perhitungan PPh 25. Misalnya seseorang menerima honorarium sebesar 10 juta rupiah dengan tarif PPh 25 sebesar 5%, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. PPh 25 sama dengan 5% dikali 10 juta rupiah. PPh 25 sama dengan 500 ribu rupiah. Jika pada bulan yang sama, penerima penghasilan tersebut juga telah dikenakan PPh pasal 21 sebesar 1 juta rupiah, maka jumlah yang harus dibayarkan sebagai PPh 25 adalah 500 ribu rupiah dikurang 1 juta rupiah, hasilnya 0. Atau tidak ada pembayaran PPh 25 karena telah dikompensasi dengan PPh pasal 21. Selanjutnya PPh pasal 26. Pajak penghasilan atau PPh pasal 26 merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang diperolehnya dari Indonesia. PPh pasal 26 sering disebut sebagai pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia oleh orang asing. PPh pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Di sini ada kriteria wajib pajak luar negeri. Wajib pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan atau tidak didirikan di Indonesia. Berikut beberapa kriteria yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri. Yang pertama, individu, yaitu tidak bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari atau lebih dalam jangka waktu 12 bulan. Berada di Indonesia kurang dari 183 hari, tetapi memiliki bukti bahwa ia berniat untuk tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Selanjutnya, berada di Indonesia untuk bekerja, tetapi tidak memiliki bukti bahwa ia berniat untuk tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Selanjutnya, badan, yaitu tidak didirikan di Indonesia. Selanjutnya, didirikan di Indonesia tetapi tidak memiliki pengurus dan atau tempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya, didirikan di Indonesia tetapi memiliki pengurus dan atau tempat kedudukan di Indonesia tetapi tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Objek PPh 26. Objek PPh pasal 26 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, antara lain, yang pertama hadiah dan penghargaan. Selanjutnya, bunga, dividen, royalti, premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Selanjutnya, biaya sewa dan pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya, penghasilan dari pengalihan hak atas harta. Selanjutnya, penghasilan dari jasa atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, premi swap dan lindung nilai lainnya. Selanjutnya, keuntungan karena pembebasan hutang. Dan yang terakhir, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Tarif PPh 26. Tarif PPh pasal 26 umumnya adalah 20% dari penghasilan bruto. Namun tarif ini dapat berbeda tergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang telah disepakati antara Indonesia dengan negara domisili wajib pajak luar negeri. Perhitungan PPh 26. Perhitungan PPh pasal 26 berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilannya. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, hadiah dan penghargaan. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto hadiah dan penghargaan. Yang kedua, bunga, dividen, royalti, dan imbalan lainnya. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto. Yang ketiga, biaya sewa dan pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto. Yang keempat, penghasilan dari pengalihan hak atas harta. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari keuntungan neto. Dan yang terakhir, penghasilan dari pekerjaan bebas. PPh pasal 26 dihitung neto dengan tarif progresif sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 26. Yang pertama, pemotongan PPh 26. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pembayar atau pemotong yang merupakan subjek pajak dalam negeri seperti perusahaan, badan usaha tetap, kantor perwakilan, bentuk usaha lainnya. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan saat pembayaran penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Bukti potong PPh pasal 26 harus diberikan kepada wajib pajak luar negeri sebagai bukti pemotongan pajak. Selanjutnya, penyetoran PPh 26. PPh pasal 26 yang telah dipotong oleh pemotong wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, setelah bulan saat terutangnya pajak. Penyetoran PPh pasal 26 dilakukan melalui bank, persepsi, atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Berikutnya, pelaporan PPh 26. Pemotongan PPh pasal 26 wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 26 secara elektronik melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Berikutnya, sanksi. Terdapat sanksi bagi pemotongan PPh pasal 26 yang tidak melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.